Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar? Semoga semuanya sehat, semangat, dan bahagia ya. Kali ini kita jumpa lagi untuk belajar matematika. Mari belajar tentang lingkaran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui bentuk lingkaran. Di antaranya adalah biang lala ini. Ya. Nah, dapatkah kalian menyebutkan benda lain apa ya yang berbentuk lingkaran? Nah, dari materi ini diharapkan setelah belajar kalian mampu menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter busur, tali busur, tembereng, dan juring. Lalu diharapkan kalian mampu menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran. Kemudian mampu mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Kemudian juga mampu menaksir keliling dan luas lingkaran, serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Apa sih hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran? Sebelum itu, kalian harus ikuti 5 tahapan supaya memahami contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran. 5 langkah tersebut adalah, yang pertama adalah mengamati, kemudian menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Berikutnya, kita ikuti tahap yang pertama adalah mengamati. Ya, perhatikan pengamatan yang pertama adalah amati gambar dan bacaan berikut. Di sini ada gambar hula hoop, ada roda, ada jam dinding, dan biang lala. Atau kalian kenal dengan komedi putar. Nah, perhatikan juga pengamatan yang kedua ini. Ada macam-macam alat musik nih, bentuk lingkaran juga. Ya, yang pertama ini adalah rebana yang sering digunakan pada musik hadroh atau qosidah. Ya, rebana ini berasal dari daerah Timur Tengah. Kemudian ada simbal. Simbal ini dari Turki. Nah, sering digunakan pada marching band. Dan yang ketiga ada tamborin. Ya, bentuk lingkarannya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, tahapan berikutnya adalah menanya. Ya, anak cerdas harus bisa bertanya. Apa ya contohnya pertanyaan tentang lingkaran? Pertama, kita bisa bertanya, apa yang dimaksud dengan lingkaran? Yang kedua, cari contoh benda yang bentuknya lingkaran. Buat contoh lainnya apa ya? Bahas berikutnya. Nah, dari pertanyaan tersebut lalu kita menalar. Perhatikan gambar. Nah, lingkaran, jawaban yang pertama tadi ya, lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu ya. Jaraknya sama dengan titik tertentu. Berikutnya, hal yang berkaitan dengan lingkaran adalah jari-jari, busur, tali busur, diameter, apotema, dan sebagainya. Nah, jadi kita pelajari lagi nih unsur-unsur lingkarannya. Apa saja? Perhatikan lagi gambar lingkarannya. Nah, di sini keterangannya P adalah titik pusat lingkaran. Nah, ini ya, ini titik pusat lingkaran. Kemudian R adalah jari atau panjang jari-jari lingkaran. Kemudian B-nya adalah panjang busur lingkaran. Jelaskan, jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran.
panjang jari-jari sepanjang segmen garis tersebut. Ini ya, garis ini ya menghubungkan antara titik pusat dengan satu titik pada lingkaran. Ini namanya jari-jari ya, panjangnya ya sepanjang segmen garis tersebut. Sedangkan busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Ini ya, garis lengkung ini disebut dengan busur. Baiklah, kita lanjutkan. Perhatikan lagi gambarnya. Ini ada TB. TB singkatan atau TB adalah panjang tali busur lingkaran. Dan A adalah apotema, panjang apotema lingkaran. Sedangkan D adalah panjang diameter lingkaran. Nah, tali busur itu sendiri merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Perhatikan nih, ya, segmen garis ini disebut dengan tali busur. Sedangkan diameter merupakan tali busur yang melalui pusat. Tali busur juga, tapi melalui pusat. Jadi itu bedanya ya. Ini tali busur yang ini tali busur, kemudian diameter juga adalah tali busur, tapi yang melalui pusat. Nah, jadi diameter itu sendiri membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Berikutnya, apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Nah, ini ya namanya apotema. Kemudian yang berikutnya, keliling merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Nih keliling namanya nih, busur terpanjang pada lingkaran. Kembali ke titik semula, namanya keliling. Berikutnya, perhatikan lagi ya gambarnya. Nah, ada K. K adalah panjang keliling lingkaran. Sedangkan L adalah daerah luasan lingkaran. Nah, dijelaskan ya. Keliling tadi sudah dijelaskan bahwa keliling merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Ya, sedangkan luas merupakan daerah dalam yang dibatasi lingkaran. Nah, bagian dalamnya ini namanya luas. Semoga paham ya anak-anak sampai sini. Kita lanjutkan lagi. Perhatikan lagi gambar berikutnya untuk mempelajari unsur lingkaran lainnya. Nah, J adalah luasan juring lingkaran. Ini juring ya. Kemudian T adalah daerah tembereng lingkaran. Apa sih juring? Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Nah, ini juring dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, ini namanya juring. Yang kedua adalah tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, ini dibatasi oleh busur dan tali busur. Di dalamnya ini namanya tembereng. Paham ya, Nana? Harap kalian bisa paham. Dan kalau masih belum, coba nanti videonya dibuka kembali. Berikutnya, perhatikan lagi. Tadi kita mengamati, yang pertama tuh mengamati ada gambar bola hop, ada gambar roda ya. Nah, bola hop ini merupakan gambaran dari keliling lingkaran. Roda sepeda juga ya. Ini gambaran dari keliling lingkaran. Nah, dari sini. Kemudian sedangkan ininya jerujinya nih. Jerujinya merupakan jari-jari pada lingkaran. Sedangkan porosnya ini merupakan titik pusat lingkaran. Dalam pengamatan satu juga tadi kita melihat ada jam dinding dan
biang lala. Nah, jam dinding ini merupakan gambaran dari luasan lingkaran. Nah, ada bidang di dalamnya ini. Ini adalah luas lingkaran atau luasan lingkaran ya. Nah, pada biang lala, nah ada titik pusatnya ya. Porosnya ini merupakan titik pusat lingkaran. Lalu pada pengamatan yang kedua, kita amati alat musik tadi. Ada rebana, ada apa tadi nih? Simbal, kemudian ada tamborin. Kita hubungkan dengan unsur lingkaran ya. Rebana dan simbal merupakan luasan lingkaran. Nah, dia memiliki bidang di sini. Ini luasan lingkaran namanya. Ya, rebana dan simbal adalah contoh luasan lingkaran. Sedangkan tamborin ini sebagai contoh dari keliling lingkaran. Ya. Nah, ada contoh soal nih. Ya, perhatikan gambar pizza. Wow, sepertinya lezat sekali pizzanya. Nah, misalkan Iqbal memesan pizza berbentuk lingkaran. Pizza tersebut memiliki diameter 30 cm. Lalu dipotong dan dimakan oleh Iqbal. Nah, dari gambar pizza tersebut ada beberapa pertanyaan. Jawab ya. Yang pertama, sebutkan bentuk potongan pizza. Yang kedua, berapa panjang jari-jari pizza? Dan yang ketiga, dapatkah kamu menyebutkan hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkaran pada pizza tersebut? Nah, ayo dipikir. Baik, kita bahas ya penyelesaiannya. Pertanyaan pertama, bentuk potongan pizza adalah juring. Mengapa disebut juring? Karena dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Tadi di awal sudah dijelaskan ya. Kemudian jawaban yang kedua, berapa panjang jari-jari pizza? Diketahui diameternya 30 cm ya. Nah, sedangkan diameter adalah 2 kali panjang jari-jari atau D sama dengan 2R. Maka R adalah 1/2 kali diameter. Jadi jari-jari separuh atau setengahnya dari diameter. Jika panjang 30 cm, maka panjang jari-jarinya adalah 1/2 dikali 30. Nah, ini diameternya ya. Jadi sama dengan 15. Jadi panjang jari-jari pizza adalah 15 cm. Gimana? Paham kan? Nah, kita lanjutkan lagi jawaban yang ketiga. Apa saja hal yang berkaitan dengan lingkaran yang berhubungan dengan pizza tersebut? Kita perhatikan gambarnya ya. Pada pizza tersebut, jika dibelah atau dibagi dua sama jaraknya, maka ini adalah diameter. Lalu diameter ini dibagi dua lagi, maka menjadi jari-jari. Nah, kemudian bagian luarannya ini keliling, ya, keliling pizza. Sedangkan bagian dalamnya disebut dengan luas. Bagaimana sampai sini paham? Bu harap kalau kalian paham, dan kalau belum bisa ulang kembali video ini ya. Kita lanjutkan. Masuk ke tahapan berikutnya dari tadi setelah mengamati, ya, menanya, menalar. Karena sekarang mencoba, kalian coba ya, kalian kerjakan soal-soal ini di buku tulis. Apa yang kamu ketahui tentang apotema, jari-jari, dan busur. Kemudian, apa yang kamu ketahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran dengan memperhatikan gambar ini. Ya, kalian jelaskan mana tembereng, mana jari-jari, mana apotema. Kemudian
pertanyaan berikutnya, perhatikan gambar roda. Kamu hitung berapa banyak ya jari-jari pada gambar roda di bawah ini. Dan yang berikutnya, coba jelaskan perbedaan tali busur dengan diameter. Ayo, tadi udah Ibu jelaskan ya. Kemudian tembereng dengan juring. Lalu busur dengan keliling lingkaran. Dan apotema dan jari-jari. Untuk menjelaskan perbedaannya, kalian boleh loh menggunakan gambar. Nah, yang kelima, Dinda pergi ke sebuah supermarket membeli teflon. Perhatikan gambar teflonnya. Pada teflon ada tulisan 24 cm. Apa artinya ya? Dapatkah kamu menentukan panjang jari-jari teflon tersebut? Nah, ini tadi juga sudah ada contohnya yang sudah dibahas. Nah, Ibu yakin kalian bisa menjawab semua pertanyaan tadi ya. Nah, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.